Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Muhammadiyah, kemudian yang saya muliakan kepada seluruh rekan-rekan guru SD 10 Muhammadiyah. Untuk mempersingkatkan waktu, saya akan membacakan yaitu susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian berkah acara, dan yang ketiga kata-kata sambutan, yang keempat acara inti. Kemudian yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Kemudian acara yang kedua yaitu untuk berkah acara, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. Kemudian acara yang ketiga yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 10 Muhammadiyah. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan melantunkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Penggerak SD Negeri 10 Muhammadiyah dan rekan-rekan guru yang sangat saya muliakan. Sedikit mukadimah ataupun kata sambutan dari saya adalah sebuah harapan. Saya sangat berharap sekali. Alhamdulillah hari ini SD Negeri 10 Muhammadiyah telah melahirkan seorang guru penggerak yang nantinya akan disusul oleh rekan-rekan yang lain, insyaallah. Jadi besar lagi harapan saya. Semoga kita di sini memang betul-betul bergerak. Bergerak itu bukan hanya sebuah nama, bukan hanya sebuah label. Kita yang belum mendapatkan label penggerak pun harus mengikuti jejak penggerak. Apa-apa yang belum kita gerakkan, mari sama-sama kita jangan malu bertanya. Bertanyalah kepada yang saat ini beliau sedang menempuh pendidikan sebagai guru penggerak atau pelatihan sebagai guru penggerak. Insya Allah akan membawa pandangan yang sangat positif kepada perubahan di sekolah kita. Sesuai dengan judul modul beliau hari ini, yaitu diseminasi disiplin positif. Bapak Ibu, sekolah mana saja, kalau disiplinnya belum kita tegakkan, itu sekolah tidak akan maju. Sekolah akan maju kalau disiplinnya kita jalankan dengan penuh keikhlasan. Bapak Ibu, saya sangat berharap mari bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab agar sekolah kita membawa perubahan. Kita dulu bisa tertinggal, tapi hari ini kita tidak boleh tertinggal lagi. Dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, mari kita maju walaupun hanya selangkah lebih maju. Itu yang menjadi harapan saya. Mungkin ada banyak hal kekurangan di sekolah kita, tapi saya sangat berharap kekurangan itu jangan jelas nampak. Itu dengan adanya guru penggerak di sekolah kita, semoga harapan saya semoga membawa perubahan yang sangat signifikan di dalam pembelajaran menuju lebih baik lagi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita yang sudah menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, kita panggilkan kepada Ibu Renawati SPD. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur panjang sehingga kita dan masih bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Salawat beriring salam, tak lupa juga saya sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan penghormatan saya yang tak terhingga kepada rekan-rekan guru semua yang telah bersedia menyempatkan waktunya sebentar untuk mengikuti acara diseminasi disiplin positif dalam rangka kegiatan saya sebagai calon guru penggerak program angkatan ke-11. Saya mengucapkan banyak-banyak kepada ibu-ibu semua yang telah mendukung kegiatan saya ini sehingga berhasil membuat sebuah aksi nyata untuk kegiatan modul saya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, saya mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Karena walaupun saya sebagai calon dari guru penggerak, tanpa dukungan dari rekan-rekan semua dan berkolaborasi dengan para guru-guru hebat di sini, saya tidak akan berhasil dan tidak akan mencapai sebuah tujuan. Saya sangat mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua. Saya ada sebuah pertanyaan. Beberapa pertanyaan, coba ibu bapak perhatikan di layar. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Sekarang yang kedua. Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Selama ini kita sering memberikan hadiah walaupun cuma sebutir permen. Setiap ada kegiatan kita menunjukkan kata terima kasih kita kepada siswa dengan memberikan hadiah. Setuju atau tidak pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Baik, sekarang yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah kita guru-guru ini
Setuju kalau kita harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Setuju atau tidak? Setuju. Memang kita sebagai guru, Ada yang tidak. sebenarnya kita memang sebagai guru harus mampu mengayomi atau memberi segala solusi dari setiap masalah. Sekarang yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ini semua jawaban-jawaban yang sudah Ibu jawab tadi, Ibu kunci dalam hati Ibu masing-masing. Nanti ada sedikit penjelasan tentang disiplin positif. Atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan, coba Ibu hayati sendiri nantinya. Apakah jawaban yang sudah Ibu kunci tadi tepat atau tidak? Kegiatan hari ini adalah kegiatan adalah disiplin positif. Sebelum kita mulai tentang disiplin positif, kita harus tahu dulu itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah mewujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti budaya positif kita bersalaman ketika masuk kelas, ataupun budaya positif kita membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Itu merupakan budaya positif yang telah kita terapkan. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ada konsep-konsep utama modul dalam budaya positif itu ada 6. Ada di situ disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 modul budaya positif itu, yang mana yang menurut Bapak Ibu menarik untuk dilakukan di sekolah kita? Ke-6 budaya yang ada di situ, yang mana yang menarik, yang bagus untuk kita terapkan di sekolah? Pilihan di Satu aja. Di mana yang menurut Bapak Ibu yang menarik dari ke-6 budaya positif itu? Apakah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, atau segitiga restitusi? Disiplin positif. Disiplin positif, baik. Tetapi di dalam disiplin positif itu kita harus lebih mengutamakan segitiga restitusi. Untuk jelasnya di bawah ini nanti akan ada penjelasan-penjelasannya. Sekarang kita buat permainan. Permainan genggam. Anda atau Bapak Ibu berpasangan dua-dua, bayangkan di genggaman Bapak Ibu ada sebuah benda yang paling berharga. Benda yang paling berharga di genggaman itu bersama kawan berusaha untuk membuka. Bayangkan genggaman Anda ada barang berharga, lalu keduanya saling berusaha membuka tangan tersebut. Boleh dengan cara dipaksa, ayo dong bukalah. Boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara menyogok, ataupun dengan cara membujuk
supaya tangan dari kawan tersebut mau dibuka. Coba Bapak Ibu cari kawan masing-masing, mempraktekkan kegiatan genggam seperti yang ada di layar itu. Itu sifatnya satu arah atau Dua arah, gantian ya. Kalau pertama genggam yang satu lawannya yang merayu, kemudian genggam yang satu lagi coba merayu untuk genggaman itu mau dibuka. Tetapi yang punya genggaman, barang yang di dalam genggaman itu sangat berharga. Barang yang sangat berharga itu gimana caranya agar si punya barang mau membuka, lawannya apa? Apakah dengan cara merayu, memujuk, menyogok? Itu terserah kegiatan daripada bapak-bapak. Coba bapak-bapak praktekkan. Bayangkan seolah-olah ada barang yang berharga di genggaman. Ayo. Kalau saya buka aja. Saya buka aja, nggak usah diraih. Coba bayangkan. Cepat. Anak-anak tidak boleh bandel. Cari kawan masing-masing. Ayo kawan-kawan. Bayangkan seolah-olah. Ayo. Video tadi. Yang di luar. Saya kasih permen. Seru kan? Seru membayangkan barang yang berharga di tangan. Buka lah Pak Di, saya kasih permen. Oh. Jangan tahu. Banyak. Kira Ibu Mayuni ya Pak, mana Ibu Mayuni? Ini rekam dong. Jadi kayak mana nih? Enggak mau. Coba. Coba Bapak Ibu, Kalau saya buka aja ya. bagaimana caranya supaya genggaman itu dibuka? Sementara di dalam genggaman itu ada barang yang berharga. Buka lah Pak Di. Rayu dong. Saya kasih permen. Jangan dibutuh. Jangan lama. Waduh. Oh ya. Apa tuh? Sini. Nah, coba rayu di mana? Apa ya Bu? Coba saya kasih. Saya penasaran nih ya. Boleh lah Bu buka. Ibu buka lah. Sayang. Nah, udah buka. Oh. Baiklah, Bapak Ibu sudah mempraktekkan kegiatan genggam tadi. Yang mau saya tanyakan, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan tersebut ketika temannya meminta? Buka. Apakah mau Bapak Ibu membuka genggaman ketika diminta oleh kawannya, sementara dalam genggaman itu ada barang yang berharga? Mau. Ada beberapa alasan tergantung kepada si pembeli dan bagaimana pandainya si perayu supaya genggaman itu kita buka. Ada yang rekan kita yang tanpa dirayu-rayu pun beliau sudah membukakan. Ada yang sangat berat hati membuka. Ada yang memang harus menunjukkan sikap atau perilaku atau butuh rayuan yang memang dengan hal tersebut baru bisa terbuka. Artinya pembukaannya berat. Oke, kira-kira mungkin akan membuka atau tidak genggaman tersebut tergantung dari kontrol kita sendiri. Iya tidak Bapak Ibu? Mau
tergantung dari kontrol diri kita ataupun bujuk rayu. Itulah yang akan kita bahas di disiplin positif ini. Yang selama ini kita tahu disiplin positif, kita sudah pernah menerapkan disiplin positif. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Ayo, kita kan sudah mempraktekkan di sekolah. Bertahun-tahun kita sudah menjalankan disiplin. Apa itu disiplin? Oke, apa itu Bapak Ibu? Disiplin positif kalau menurut saya adalah sebuah aturan yang sudah kita rumuskan bersama, yang sifatnya membawa kepada pembelajaran yang menuju kepada kebaikan. Misalnya seperti yang sudah dikatakan tadi, ada di sekolah kita ada salam, ketika kita bertemu dengan kawan kita bersalaman, itu adalah positif. Kemudian tersenyum ketika kita bertemu dengan sahabat kita selalu manis, senyum kita selalu manis, jadi orang selalu melihat kita selalu dalam keadaan bahagia, itu positifnya. Jadi datang ke sekolah tidak dengan wajah malu. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah menjawab arti dari kata disiplin. Betul, disiplin itu adalah peraturan, aturan, hukuman yang kita terapkan di sebuah kegiatan atau di dalam sebuah forum ataupun kayak seperti kita di lingkungan sekolah kita. Sebenarnya disiplin itu bisa tumbuh dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Bapak Ibu, disiplin itu bisa tumbuh dari kita sendiri atau dari orang lain. Yang jelas, disiplin itu harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri dulu. Sama seperti tangan tadi, sama seperti genggaman tadi, kita ibaratkan mau buka atau mau tutup, itu tergantung dari kontrol diri kita. Halo Bapak Ibu, disiplin itu yang menerapkan atau yang menumbuhkan yaitu diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri saja belum bisa menerapkan disiplin, bagaimana kita mau menerapkan disiplin kepada orang lain? Jadi dari permainan tadi terjadi pergeseran paradigma teori kontrol dari William Blazer. Selama ini ilusi kita dalam mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif bermanfaat, benar atau tidak? Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita masih mengontrol murid kan? Selama ini kita selalu mengontrol murid, beranggapan kita mengontrol murid supaya dia bisa menjalankan segala peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang telah ada di sekolah kita. Kemudian ilusi semua penguatan positif bermanfaat. Iya kan Bapak Ibu? Sekarang kita menganggap bahwa memberi reward itu ataupun hadiah merupakan sebuah penguatan
positif yang bermanfaat. Kemudian, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menurut pergeseran paradigma teori kontrol dari William Blazer. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berilusi bahwa kita seorang guru bisa untuk memaksa hak kita kepada murid-murid. Dari ilusi pergeseran paradigma itu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas ataupun kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Itulah yang mengubah paradigma dulu kita dengan stimulus respon, sekarang diterapkan dengan teori kontrol. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan modul budaya positif tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dari diri sendiri. Maksudnya di sini kita dalam menerapkan disiplin, bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak didik kita sendiri serta memberdayakannya untuk melakukan sesuatu dari diri sendiri. Contohnya, kita menyuruh murid-murid kita untuk membuat PR. Kalau ada murid yang mau mengerjakan PR yang telah kita berikan, berarti dia itu sudah bisa menerapkan disiplin. Karena disiplin itu memberdayakan anak itu untuk melakukan sesuatu dari diri sendiri. Kita sudah memerintahkan dia untuk membuat PR. Keesokan harinya PR tersebut sudah dilaksanakan. Berarti dia sudah bisa menjalankan disiplin pada diri dia sendiri. Itulah yang dinamakan budaya positif, menerapkan disiplin dengan kesadaran dia sendiri. Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan PR, berarti dia belum
disiplin kepada dirinya sendiri. Kemudian dalam menerapkan disiplin, kita punya nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 elemen-elemen yang harus kita terapkan untuk sekarang dalam masa paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara lebih mengutamakan yang nomor 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena dengan elemen yang nomor 1 itu sudah bisa diterapkan pada anak didik kita, untuk elemen-elemen selanjutnya akan lebih mudah untuk dia menjalaninya. Karena elemen yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Kalau dia sudah berakhlak mulia, sudah jelas dia bisa menerapkan untuk elemen yang berikutnya, yaitu mandiri. Apalagi Bapak Ibu? Gotong royong, benar. Apalagi? Berkebinekaan global. Apalagi? Kreatif. Yang terakhir, bernalar kritis. Gimana Bapak Ibu? Nggak hafal? Sekarang kan ada lagunya profil pelajar Pancasila. Kita harus pelan-pelan kita kasih ke anak kita dulu lagu-lagunya dulu biar dia bisa hafal elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Ibu aja keseleo pelajar anak. Selanjutnya sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu menghindari kenyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi dari perilaku kita sebagai manusia. Pasti kita menghindari yang pertama dari ketidaknyamanan atau hukuman. Semua kita pasti memotivasi diri dari ketiga kegiatan ini. Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga orang yang mau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Untuk menjalankan motivasi perilaku kita, di sini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga perbedaan itu, menurut Bapak Ibu, yang menarik itu yang mana sih Bapak Ibu? Restitusi. Kalau hukuman? Tidak. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi kurang menarik juga. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk
konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Kalau hukuman itu searah, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Kalau yang melanggar kita kasih konsekuensi. Kalau tidak mau kena konsekuensi, jangan melanggar dari kesepakatan yang sudah kita buat. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Bagus, seperti Ibu bilang tadi, berarti itu yang bagus adalah restitusi. Restitusi itu kita membuat si pembuat kesalahan itu menyadari sendiri bahwa perbuatannya itu salah dan mau untuk memperbaikinya bersama-sama dengan kesadaran sendiri. Ini ada pertanyaan. Biar semangat. Masih semangat enggak? Masih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Tadi Bapak Ibu kan sudah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu konsekuensi, hukuman atau restitusi? Hukuman. Baik. Sekarang yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, bagus. Sekarang yang keempat, berdiri 1 kaki karena tidak melakukan PR. Itu adalah hukuman. Baik, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Karena walaupun kita bukan sebagai calon guru penggerak, kita sudah paham apa itu yang namanya konsekuensi, restitusi. Cuman di CGP, pendidikan guru penggerak, memberikan pengalaman atau pendidikan kelanjutan dari yang sudah kita punyai sekarang. Baik, sekarang dihukum oleh penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang pada anak-anak dari kita mengasih dia penghargaan. Pengaruhnya bisa jangka pendek atau jangka panjang kepada anak-anak. Bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Karena dengan memberi penghargaan, seperti kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapat ranking 1, kita kasih dia hadiah dengan hadiah buku atau hadiah-hadiah yang lain karena dia mendapat ranking 1. Itu adalah merupakan penghargaan jangka pendek. Karena apa? Kita memberikan hadiah untuk anak-anak yang juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Yang juara 4 tidak kita berikan, yang lain dan selanjutnya nggak kita berikan. Dia merasa saya cuma kurang 1, dapat ranking 4, nggak dapat apa-apa. Kecewa tidak anak-anak tersebut? Dalam semangatnya dia tetap, cuma 1 kurang saya, kalau nggak kan dapat buku 2. Di situnya penghargaan itu bisa juga
memberi semangat, bisa juga dia merasa saya cuma kurang satu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Seperti tadi kita cuma mengasih hadiah ke juara 1, 2, dan 3. Kalau untuk semuanya pasti kita tidak akan mampu. Kita pilih yang nilainya tertinggi, cuma sampai batas 3. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan atau tidak? Bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan dan kualitas. Karena kadang ada yang juga kita memberikan hadiah tidak sebanding dengan dia punya. Ada anak-anak yang merasa cuma itu dikasih, kita sudah capek dapat cuma ini. Kemudian penghargaan bisa menghukumi. Penghargaan itu Bapak Ibu bisa juga menghukumi. Itu menurut ilmu yang ada di pendidikan guru penggerak. Sekarang selanjutnya kurang jelas ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau menurut saya di dalam urusan guru penggerak, kalau peraturan kelas itu lebih persennya kepada guru yang merumuskan, siswa yang menyetujui. Kemudian kalau keyakinan kelas, jadi itu adalah rumusan bersama siswa dengan disepakati oleh wali kelasnya. Baik. Setelah saya mempelajari modul 1.4, di situ saya dapatkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak kesepakatan kelas. Di situ dijelaskan bahwa kesepakatan kelas, peraturan kelas itu dibuat di sekolah ataupun dibuat oleh guru. Peraturan itu bersifat sepihak. Sedangkan setelah peraturan-peraturan kelas itu ada, kita membuat atau beralih kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat di masing-masing kelas. Karena keyakinan kelas itu merupakan kesadaran daripada warga sekolah ataupun warga kelas untuk mematuhi atau menjalankan segala keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat antara siswa dengan gurunya, yang kita buat di ruang kelas kita masing-masing. Bapak Ibu sudah buat enggak sih keyakinan kelasnya? Belum? Baru coba-coba. Baru coba-coba. Kalau udah mau coba-coba, pasti ada hasil. Yang susahnya tidak mau mencoba, mau hasil. Itu yang tidak akan sampai kapanpun tidak ada hasil. Kita tidak berbuat, bagaimana kita mendapatkan hasil? Ini mengapa kita memilih peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di antara kedua itu, dalam menggunakan helm itu termasuk peraturan atau keyakinan. Di satu sisi peraturan. Dari satu sisi peraturan, menggunakan helm dari sisi satu peraturan. Segimananya peraturannya itu Ibu Bapak? Karena kalau ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Karena kalau
menggunakan helm pada saat mengendarai motor, kalau kita masukkan ke peraturan, seandainya kita tidak memakai helm, kita akan ditilang. Berarti kita di situ mematuhi peraturan. Tetapi seandainya kita memakai helm supaya apabila terjadi kecelakaan, kepala kita terbentur, kita memakai helm bisa untuk mencegah sedikit ataupun melindungi kita dari bentuk. Itu termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah paham, walaupun baru secuil calon guru penggerak mengungkapkan ilmu yang sudah pernah didapatkan, baru secuil. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan, bagus. Keyakinan kalau kita tidak memakai masker ataupun kita tidak mencuci tangan akan ada kuman. Bagus sekali. Calon-calon ibu penggerak untuk selanjutnya. Oke, semangat. Amin, 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 amin. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid serta bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi setelah ini saya harapkan kepada ibu-ibu yang sudah membuat keyakinan kelas, selesaikan dan tempelkan di dinding supaya bisa dilihat oleh anak-anak kita apa yang sudah mereka sepakati. Ini ada langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, membuat ruang diskusi, karena kita akan mengambil sebuah keyakinan dengan pendapat yang berbeda-beda antara siswa kita. Kita harus berdiskusi, kemudian memberikan pemahaman keyakinan kelas. Kita beri dulu pemahamannya, apa itu keyakinan, gimana kalau kita menjalankan, gimana kalau kita melanggarkannya. Kemudian merumuskan keyakinan dan meninjau pernyataan keyakinan. Keyakinan-keyakinan yang sudah ditulis oleh anak-anak kita tinjau apakah itu cocok atau tidak untuk ruang kelas kita masing-masing. Kemudian membuat pernyataan keyakinan. Kita buat pernyataan. Kalau kita setuju dengan keyakinan kelasnya, kita ambil kasih sayang. Berarti di situ kita harus saling membantu. Kalau ada kawan kita yang tidak ada, seandainya kita suruh mereka untuk menggambar, ada kawan yang tidak membawa pensil warna, pinjamkan. Di situ merupakan bentuk dari kasih sayang, menjaga kebersihan, kerjasama. Di situ kita jelaskan dulu pada anak-anak keyakinannya. Kemudian setelah selesai membuat keyakinan kelas itu kan disepakati oleh semua siswa. Kita tempelkan di kertas, kemudian di bawahnya kita kasih tanda tangan. Anak-anak didik kita suruh mereka di bawahnya untuk buat tanda tangan mereka masing-masing. Tanda tangan di kertas tempelan keyakinan kita. Kemudian keyakinan kelas dipajang di depan kelas, karena kalau di depan dia sambil duduk belajar itu, apalagi keyakinan kelas itu hurufnya sudah kita buat besar-besar, pasti dia dapat membaca. Kemudian sekarang 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau.
pemantau, kelima manajer. Kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut menurut Bapak Ibu yang baik yang mana? Apakah kita sebagai pembuku? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah anak-anak itu? Kemudian kita sebagai teman? Apakah kita ini sebagai pemantau? Ataupun kita sebagai manajer? Ya, teman. Sebagai teman. Yang lain? Kalau ada judulnya jadi apa? Kalau ada kontrolnya. Judulnya 5 posisi kontrol. Kalau manajer itu sama dengan pemimpin. Manajer kita yang memimpin anak-anak itu. Kalau saya teman, itu harus pilih satu. Maksudnya kalau menurut kita yang baiknya itu yang mana? Dari kelima posisi kontrol yang harus kita punya itu, yang mana kita yang baiknya sebagai seorang guru? Kalau saya pilih 3 itu guru. Ada kalanya ketika murid butuh kita sebagai seorang teman, kita harus jadi teman mereka. Bukan berarti kita akan main dengan mereka. Ada kesulitan ataupun ada maksudnya hambatan ataupun ada hal-hal yang berupa tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kita bisa membantu siswa bertindak sebagai teman supaya mereka lebih merasa nyaman. Kalau pemantau, kita gurunya, kita tadi ada jurunya kontrol, saya lupa di belakang apa yang maksudnya kita guru memang harus mengontrol. Ini ibaratnya kalau kita bawa sepeda motor, kalau kita tidak kontrol, dia akan masuk jurang. Jadi walaupun dia memang mandiri, tetapi remote kontrolnya itu harus ada. Kemudian di manajernya itu, manajer itu harus tertata, tersusun rapi, tidak ada sembarangan. Jadi tadi ada judulnya disiplin. Di dalam disiplin itu memang yang namanya disiplin kita diikat. Disiplin itu tidak biar. Kalau disiplin itu biar, tidak diikat, ini bukan disiplin namanya. Kita kan disiplin positif, artinya di dalam disiplin tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan, harus ada keyakinan. Kalau saya pilih 3 ini, ada di teman, ada di pemantau, ada di manajer. Baik. Sekarang kita lihat contoh penerapannya. Kalau kita seperti ini baik atau tidak. Di sini dicontoh penghukum. Kita sebagai guru, kalau ada anak-anak yang berbuat salah, kita suruh dia hormat pada bendera selama 1 jam. Kita sebagai guru menghukum dia. Baik tidak kita sebagai guru kalau jadi sebagai penghukum? Tidak. Sekarang yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak? Itu kita buat dia pembuat merasa bersalah. Baik tidak kita di posisi tersebut? Tidak. Sekarang yang berikutnya. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu kita sebagai guru kalau ada murid kita yang berbuat salah. Kita sebagai teman mengajak dia ataupun merangkul dia dengan mengeluarkan kata-kata yang bersahabat. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Sekarang kalau kita sebagai manajer, contoh penerapannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau kita sebagai manajer memberi dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan,
kemudian kita bertanya kepada dia, biar dia sadar apa yang sudah dia buat. Menurut Bapak Ibu dari kelima contoh itu, kontrol guru, kontrol kita yang cocok itu yang mana? Kalau di dalam CGP lebih diterapkan kita kepada manajer. Kita harus membuat anak itu sadar dengan kesalahannya. Karena dengan kita sebagai manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena dalam pendidikan guru penggerak, kegiatan segitiga restitusi itu sangat baik kita jalankan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasarnya. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kekuasaan. 4. Kebebasan. 5. Ada kesenangan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup, sebagai manusia kita dalam bertahan hidup harus memenuhi sandang, pangan, kesehatan, dan apa lagi Bapak Ibu? Pakaian. Kalau dalam reproduksi menambahkan keturunan itu termasuk bertahan hidup tidak? Reproduksi menambahkan anggota keluarga kita itu termasuk ke dalam bertahan hidup atau tidak? Termasuklah. Kalau kita habis keturunan kita, apalagi yang mau kita pertahankan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya dia ingin disukai dan diterima. Itu anak-anak yang termasuk dalam kasih sayang. Kalau dalam kelompok kekuasaan, anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Dia ingin menguasa, ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian dengan kebutuhan dasar anak, kebebasan. Kalau kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan ini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau anak-anak yang suka dengan kebutuhan dasarnya kesenangan, anak-anak dengan kebutuhan ini suka permainan dan mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar kesenangan. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Bosan tidak Ibu-ibu? Banyak kali pertanyaan. Masih semangat? Calon-calon guru penggerak berikutnya punya beberapa pertanyaan. Dalam pertanyaan itu, di manakah yang termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar tadi? Kebutuhan dasar tadi adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Di dalam soal-soal ini
manakah yang termasuk kasih sayang, manakah yang termasuk kesenangan, kebebasan ataupun kekuasaan. Soalnya nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk kemana? Kesenangan. Termasuk ke kesenangan. Namanya juga aku senang. Berarti itu merupakan termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Baik. Sekarang yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang. Sudah paham semuanya ya. Sekarang yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku. Kekuasaan, mantap. Sekarang yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, dia ingin bebas, tidak mau mewarnai terus di dalam kelas. Baik, sekarang Bapak Ibu sudah paham semua. Sekarang segitiga restitusi. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Karena kita di kelas perlu menerapkan segitiga restitusi, saya harapkan kepada ibu bapak, upayakan buatkan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas yang pertama tadi dari segitiga restitusi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita menyelidiki sesuatu masalah, kita harus menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita boleh memakai kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Cuman kita harus menggunakan kata-kata seperti itu. Kita tidak boleh menghukum. Dengan kata-kata anak-anak itu bisa terpengaruh. Kemudian kita bisa menggunakan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Itu termasuk ke dalam kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu adalah contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian, kalimat validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu untuk kita membuat dia dari tindakan yang sudah dia lakukan tadi, apa yang sudah dia lakukan tadi, tindakannya kita buat dengan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dia tidak merasa kita menghukum dia.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu buatmu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kita wajib menanyakan itu karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalimat yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi di sekolah kita. Menanyakan keyakinan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Keyakinan apa itu tadi? Sudah kita pelajari tadi? Kesenang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kemudian aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kekuasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebas. Itulah beberapa tahapan disiplin positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Tahapan-tahapannya ada disiplin positif, motivasi perilaku sebagai manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru harus ada posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol kita yang harus kita pahami. Jangan kita jadi sebagai penghukum, jangan kita sebagai pembuat merasa bersalah, apalagi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sudah saya jelaskan tadi kepada Bapak Ibu. Saya harapkan sekolah kita ini jadi lebih baik dari yang sebelumnya, dalam rangka jangan semata-mata biar aja lah guru penggerak aja. Jangan, kita harus merubah atau mendisiplinkan diri kita semua. Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dijalankan. Mau Bapak Ibu menjalankannya? Sangat terima kasih saya ucapkan atas dukungan-dukungan Bapak Ibu kepada saya sebagai calon guru penggerak, dan saya harapkan untuk selanjutnya di SD Negeri 10 Murah Mulia lebih banyak lagi terciptanya guru-guru penggerak ke depan yang lebih terampil dan berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, saya sudahi dulu dengan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun
yang tersurat atau yang tersirat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Udah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, jadi Bapak Ibu yang akan menanyakan dan Ibu TGP nanti akan menjawab. Ya, siapa kira-kira yang akan menanyakan lebih duluan? Dipersilakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan? Kadang-kadang ada yang kurang paham dari sekian yang telah disampaikan oleh Ibu CKP tadi. Bagaimana Pak Har? Pak Don aja tanya. Saya Oh ya, terima kasih. Silakan Ibu. Tanya. Saya masih kurang ini Ibu calon guru penggerak di dalam memberikan reward kepada siswa. Kalau model lama kita, setiap siswa yang setiap keadaan yang akan mau naik kelas semesteran lah, semester genap ataupun ganjil, kita selalu menyediakan berupa hadiah. Kalau dahulunya pernah kita sediakan piala-piala, ataupun selanjutnya ada lebih ringan lagi, yaitu buku-buku sebagai hadiah yang akan kita berikan kepada ranking 1 dan 2 dan 3. Tetapi kalau di pembelajaran guru penggerak ini sekarang lebih tidak sesuai lagi seperti itu. Jadi kalau dulu ada yang namanya pakum. Di dalam pembelajaran pakum itu setiap sesuatu keadaan, saya bilang, yang siswanya mendapat satu kelebihan, itu akan diberikan reward, walau itu hanya 1 permen. Karena apa? Di dalam keyakinan pembelajaran yang berinovasi dahulu di Pakem itu, contoh yang Ibu berikan, misalkan si A mendapatkan nilai 87, ada yang satu lagi 88. Yang 88 jelas dia akan dinobatkan sebagai peringkat. Jadi yang satunya lagi merasa minder, kenapa saya cuma bedanya 1 tetapi saya tidak dapat. Itu dipaham lama Ibu. Dia mendapat nilai 87, ke depannya dia akan semakin berpacu. Nah, dia akan semakin berpacu, istilahnya anak itu menuhana jilawan yang merempok 88. Sehingga ini model lama saya bilang kan. Jadi saya bilang, kalaulah ke depan kita mulai nanti di semester yang akan datang, saya juga ingin kalau bukan kita tidak bisa memberikan hadiah reward kepada ranking-ranking kita. Sebenarnya kalau di sekolah kita di sini memang tidak pantas kita berikan reward, karena memang tidak berreward. Tetapi karena saya selaku leader di sini, saya pikir dengan pelatihan kita di masa lalu, dengan memberikan reward, mereka semakin terpacu, semakin ini bagaimana kita membuat jeda antara paham lama dengan paham sekarang ini, seperti itu. Baik Ibu, saya akan mencoba menjawab. Kalau pemahaman kita dulu memberikan reward atau penghargaan kepada anak atas keberhasilannya adalah merupakan sebuah rasa terima kasih kita kepada mereka atas hasil yang telah mereka dapatkan. Tetapi
kalau menurut pemahaman dalam CGP ini, memberikan reward itu tidak boleh berupa benda, karena itu bisa membuat semangat belajar sebagian siswa itu terpengaruh. Karenanya, seperti saya bilang tadi, Bu, saya cuma kurang 1 dari hasil dia. Tetapi kalau pemahaman kita dulu menilai, karena dia menyadari hasil dia 1, kita tidak mengasih dia hadiah, bisa memotivasi dia untuk lebih belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan si yang juara 1 tadi. Itu pemahaman kita. Cuma kalau di dalam pendidikan ini, di memberikan hadiah itu bisa membuat anak, ada sebagian anak nanti beranggapan, cuma ini dapat, udahlah saya cukup di sini aja lah belajar, memang udah bisa meningkatkan mutu dia. Ada sebagian anak, tapi ada juga yang sebagian termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi. Jadi sekarang dalam pemahaman itu diharapkan kita jangan memberikan reward berupa benda-benda yang seperti itu, diberikan dengan kata-kata pujian ataupun bisa dengan motivasi-motivasi yang lebih baik ke depan. Jangan anak itu meraih meningkatkan mutunya karena mengandalkan hadiah yang dia dapatkan. Itu menurut pengalaman yang saya dapatkan. Yang lain? Oke, terima kasih kepada ibu dan ibu-ibu yang telah menanyakan dan menjawab dengan bagus. Kira-kira ada lain yang ingin ditanyakan? Sudah itu aja dulu. Sudah. Kira-kira pas demikian dulu. Berarti saya sebagai pembawa acara bagi moderator mundurkan diri. Terima kasih atas segala keikutsertaan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadung doa ana. Apa deh? Kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kami sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang pada hari yang berbahagia ini di sekolah kami, di ruang guru ini telah kami laksanakan acara pemaparan modul 1.4 dengan judul diseminasi disiplin positif, yang insya Allah kami selaku kepala sekolah di sini yang kita bilang rekrutmen lama kami dengan Pakem di pemaparan modul yang dipaparkan oleh guru penggerak kami di SD Negeri 10 Murah Mulia. Kami sangat terinspiratif, artinya ada hal-hal baru yang belum kami dapatkan, yang ataupun yang terlewatkan oleh kami, yang insya Allah ini dengan adanya penampilan atau peringatan dari pemaparan dari rekan guru kami, insya Allah nanti ke depan akan kami laksanakan lebih mantap lagi. Semoga SD Negeri 10 Murah Mulia berjaya di kemudian hari. Semangat guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharlina sebagai rekan sejawat dari Ibu CGP, Ibu kita Ibu Renawati. Saya sangat bangga dan termotivasi dengan semangat beliau
dan ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat. Semoga kedepannya lebih banyak lagi melahirkan calon-calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membuat halo. Kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan bagian dari disiplin positif. Kalau positif itu artinya apa? Disiplin yang baik. Kalau positif itu baik. Kalau negatif itu kurang baik. Sekarang kita buat keyakinan kelas itu adalah bagian dari disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di kelas. Kita buat keyakinan itu untuk di kelas kita. Kelas berapa? Kelas 6. Tujuannya agar kelas kita ini punya nilai-nilai kebajikan yang tercipta atau terlahir dari diri kita sendiri. Setelah kita merancang keyakinan kelas, kita buat sendiri, peraturannya kita ciptakan sendiri, kita patuhi sendiri. Kalau kita langgar, dapat sanksi dengan kesepakatan kita bersama. Sepakat? Sekarang kita buat keyakinan untuk kelas kita. Langkah-langkahnya harus menyiapkan bahan. Ibu akan menyiapkan bahan. Nanti hasil setelah kalian tuangkan keyakinan kelas tersebut, kita tempelkan di kertas kan? Ini kertas apa sayang? Kertas karton. Kita tempelkan secantik mungkin, kita kreasikan. Kita buat keyakinan kelas kita semenarik mungkin, kita tempel-tempel di sini pakai lem. Kemudian kita tempelkan di dinding. Siap mulai membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita rancang sendiri. Setelah kita rancang, keyakinan yang sudah kita sepakati harus dijalankan dan harus dipatuhi. Ini tidak ada paksaan, ini adalah kesadaran dari kita warga sekolah. Kita yang membuat, kita yang menjalankan, kita semua yang harus mematuhi. Sekarang Ibu bagikan kertas komik ini. Kalian tulis satu orang satu untuk menuliskan keyakinan kelas apa masing-masing yang kita sepakati. Tulis masing-masing keyakinan kelas apa, ide dari masing-masing siswa. Setelah selesai ditulis, tempelkan di papan tulis. Nanti kita sepakati apa yang cocok untuk kelas kita. Nah, sekarang coba tulis. Masing-masing sudah Ibu bagikan. Kalau yang perempuan kertasnya kuning, yang laki-laki kertasnya hijau. Sekarang tulis keyakinan kelas yang macam mana yang mau
kemudian tempelkan. Di sini nanti baru kita buat kesepakatannya apa yang cocok untuk kita buat.